Selamat pagi adik-adik, Shalom. Jumpa lagi bersama kakak di sini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Maranatha Tanjung Selor tanggal 8 November tahun 2020. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak undang kita semua berdiri. Kita menyanyi Mars Pelkat PA. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik semua tetap berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 73 baitnya yang pertama dan kedua, Biarlah Semua Anak. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bangun pada pagi yang indah ini Tuhan, untuk bersama-sama mengikuti ibadah IMPA pada hari Minggu ini. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan membaca kitab Mazmur yang terdapat di dalam Mazmur pasal 93 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima.
Kita baca secara bergantian menurut tradisi membaca Mazmur. Mazmur pasal 93 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 216, baitnya yang pertama dan yang kedua, pintu satu-satunya. Kidung Ceria nomor 216, baitnya yang pertama dan kedua, pintu satu-satunya. Adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Elo. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Allah, mengucap syukur buat banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan, di mana Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga kami tiap-tiap hari. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, boleh memahami firman yang sebentar lagi akan kami dengar. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Adik-adik, kakak persilakan berdiri. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Imamat, pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Kitab Imamat pasal 8, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Di bawah judul Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan.
Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Harapan kakak semua adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bahagia ya. Jikalau ada pun adik-adik di rumah yang dalam kelemahan tubuh, ya kakak doakan adik-adik Tuhan pulihkan, boleh sehat kembali. Ya baik adik-adik. Pada hari ini, adapun judul pembelajaran kita adalah mendengar dan memahami. Nah, adik-adik, kalau mendengar judul pembelajaran mendengar dan memahami, apa ya yang terbersit di dalam pikiran kita atau di dalam pikiran adik-adik? Iya, adik-adik, berarti kalau kita mendengar, kita bisa memahami. Nah, kalau kita tidak mendengar, maka kita tidak memahami. Nah, begitulah kira-kira maksud dari judul pembelajaran kita hari ini. Ini adik-adik ada gambar. Ini gambar apa ya? Nah, di sini gambar ini memperlihatkan kepada kita anak-anak sedang mendengar. Nah, kira-kira adik-adik, anak-anak yang ada di gambar ini mendengar dengan serius atau enggak ya? Iya, mereka mendengar dengan serius, mendengar dengan benar. Kenapa bisa kita katakan mendengar dengan benar? Karena anak-anak ini mendengar tanpa melakukan kegiatan yang lain. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Mendengar harus dengan benar. Tidak boleh colek kakak atau adiknya, tidak boleh ganggu-ganggu adiknya, tapi mendengar dengan fokus. Duduk yang tenang, matanya memperhatikan. Nah, itulah posisi mendengar dengan benar. Sama seperti firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Imamat tadi adik-adik, di mana Musa menguduskan Harun dan anak-anaknya agar dapat memenuhi tugas sebagai imam. Nah, Musa dapat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan benar karena apa ya adik-adik? Iya, karena Musa mau mendengar apa yang diperintahkan Tuhan dengan benar. Jadi Musa dapat melakukannya juga dengan benar adik-adik. Nah, yang jadi pertanyaan kakak, kira-kira perintah Tuhan dapat kita mengerti, dapat kita peroleh dari mana ya? Ini gambar apa? Gambar Alkitab. Nah, pesan firman Tuhan dapat kita peroleh dengan baik dari sini. Dari Alkitab adik-adik. Jadi adik-adik harus setia, harus taat setiap hari membaca Alkitab sehingga pesan firman Tuhan dapat kita mengerti, dapat kita pahami dengan baik. Iya adik-adik. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik pasti punya banyak teman kan adik-adik? Ada teman-teman di sekolah, ada teman-teman di tetangga rumah. Nah, pada saat adik-adik berteman, adik-adik pasti ada tuh ya mendengar cerita, mendengar pesan dari teman-teman. Nah, adik-adik selaku anak-anak yang dikasihi Tuhan, apabila mendengar pesan, adik-adik harus menyaring terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu apakah pesan ini baik, apakah pesan ini dapat membangun, atau malah pesan ini, pesan yang disampaikan teman kita, pesan yang menjerumuskan kita.
Jadi adik-adik harus mendengar terlebih dahulu biar kita dapat memahami. Nah adik-adik, pesan yang baik tadi kakak sudah sampaikan dapat kita peroleh dari firman Tuhan. Nah pesan yang baik selain dari firman Tuhan, selain dari membaca Alkitab, dari mana lagi ya bisa kita dapatkan ya adik-adik? Nah yang pertama dari orang tua kita sendiri, dari papa dan mama. Mereka pasti menyampaikan nasihat-nasihat yang baik untuk adik-adik semua. Jadi alangkah baiknya adik-adik kalau dinasehatin orang tua harus mendengar dengan baik. Ya, karena ada juga loh mendengar tidak baik. Mendengar tapi sambil mengomel-ngomel atau sambil melakukan aktivitas lain. Itu mendengar tidak baik. Jadi kita harus mendengar dengan sikap yang baik. Nah, selain dari orang tua, dari mana lagi adik-adik ya? Dari kakak pelayan. Kakak pelayan juga pasti menyampaikan firman Tuhan yang dapat membangun kepribadian kita semua adik-adik. Karena yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, di samping itu masih ada lagi dari guru di sekolah. Adik-adik juga harus dengar. Karena apa yang disampaikan ibu guru juga untuk kebaikan kita semua. Dari orang yang lebih tua, dari om dan tante, kita harus dengar-dengaran juga ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kakak masih ada gambar nih ya. Ini gambar apa ya adik-adik ya? Nah gambarnya ini ada satu kelompok, ada bapak-bapak dan satu orang ibu lagi berbaris nih adik-adik. Mereka berbaris ngapain nih ya? Nah ini seperti main games, aktivitas main games, pesan berantai atau pesan berbisik. Nah adik-adik, nah kalau ada permainan seperti ini, kira-kira adik-adik kalau kita mendengar dengan baik, maka pesannya akan tersampaikan juga dengan baik. Tapi misalnya nih yang paling depan nih kapten ya, kita anggap yang paling depan ini kapten barisan. Kalau kapten barisannya ini tidak mendengar pesan yang disampaikan dengan baik, kira-kira pesan yang disampaikan kepada orang kedua, ketiga, keempat dan kelima, kira-kira pesannya betul atau enggak ya adik-adik? Pasti jawabannya tidak tepat. Iya, jadi seorang kapten juga harus mendengar dengan baik, memahami dengan baik. Karena dengan begitu pesan yang disampaikan juga dapat tersampaikan juga dengan tepat gitu. Iya adik-adik, untuk menutup cerita tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak menunjukkan satu gambar lagi. Gambar apa nih ya? Ada gambar wajah nih ya. Wajah seorang bapak-bapak nih adik-adik. Ada apa aja di wajahnya nih ya? Ada mata, ada hidung, mulut, dan telinga. Nah, tapi di sini kakak mau fokus kepada telinga aja. Telinganya di sini ada berapa ya? Ada dua, satu, dua. Terus mulutnya satu. Ini maksudnya apa ya, Dek? Kok bisa ya telinga kita ada dua, mulut kita cuma satu? Nah, pesannya kita harus lebih banyak mendengar. Lebih banyak mendengar agar kita boleh mengerti, boleh memahami, dan dapat melaksanakan adik-adik. Jadi pada saat adik-adik misalnya dinasehati papa dan mama, jangan ikut mengomel. Nanti dinasihatin ikut mengomel-mengomel, itu tidak baik. Kalau anak-anak yang dikasihi Tuhan, kakak yakin dan percaya kalau dinasehati, kalau diberi pengajaran pasti mendengar. Apalagi masa-masa pandemi gini kan adik-adik ya. Adik-adik ini kan belajar di rumah. Yang jadi guru adalah mama atau papa. Nah kalau adik-adik tidak mendengar dengan baik, berarti pelajarannya gimana? Pelajarannya adik-adik gak bisa pahami dengan baik. Makanya kita harus dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang boleh mendengar dengan baik.
Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, kita meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 160, baitnya yang pertama dan kedua. Adik-adik di rumah yang tahu gerakannya, buat gerakannya ya. Tiap orang yang mendengar. Tibalah adik-adik, kita berdoa syafaat. Kita harus duduk yang tenang, mendengarkan ya. Adik-adik tidak boleh ada yang jalan-jalan kemana kemari, harus duduk yang tenang ya adik-adik. Ayo lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami anak-anak-Mu ya Tuhan bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari yang indah ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di rumah kami masing-masing ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan Kau juga masih memberikan kami kesehatan, kekuatan dan iman dan percaya kami kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa juga ya Tuhan, berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati dan menyertai bangsa kami. Kiranya Kau selalu memberikan pemulihan ya Tuhan, berikan kesehatan selalu bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Di mana bangsa kami sekarang sedang mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan, kiranya Kau mampukan tim-tim medis ya Tuhan agar kami boleh pulih kembali dan berikan kami selalu kesehatan ya Tuhan Yesus, dan bangsa kami boleh selalu diberikan kesehatan ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pemerintah yang ada ya Tuhan, biarlah mereka boleh memerintah dengan bijaksana, takut akan Engkau dan seturut dalam kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa juga bagi Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Kota Tanjung Salor ya Tuhan, tempat kami berada. Kiranya Kau selalu memberkati dan menyertai, jauhkanlah dari segala macam mara bahaya dan sakit penyakit ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi gereja yang ada di muka bumi ini ya Tuhan, terlebih khusus bagi gereja GPIB, Maranatha Tanjung Salor, dan pos-pos Belkas yang ada ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati setiap hamba-Mu yang ada dan melayani Engkau ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka ya Bapa, berikan kemampuan, kesehatan selalu bagi mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Pendeta ya Tuhan, biarlah Ibu Pendeta Petronella selalu diberikan kesehatan, kekuatan selalu untuk selalu melayani Engkau ya Tuhan Yesus dimanapun dia berada. Ya Tuhan,
Kami juga mau berdoa bagi kedua orang tua kami ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Pimpin dan sertai mereka, biar mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa. Kau berkati juga anak-anak layan ya Tuhan, adik-adik layan, biar mereka selalu diberkati, berikan selalu kesehatan dalam masa tumbuh kembang mereka ya Tuhan Yesus. Engkau juga mau memberkati teman-teman kami yang masih dalam keadaan kelemahan tubuh ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu ya Bapa. Ya Tuhan, mungkin juga dalam pergumulan adik-adik terkasih yang tidak mempunyai data ataupun komputer atau laptop ya Tuhan, kiranya Kau selalu memberikan jalan keluarnya ya Tuhan, agar mereka boleh belajar dengan baik seluruh dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah adik-adik ini boleh selalu diberikan kepintaran, kekuatan selalu yang daripada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bakat pelayanan anak ya Tuhan. Biarlah kami kakak-kakak layan selalu terus melayani Engkau ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Kau berkati juga kakak-kakak layan yang belum sempat hadir, kiranya Kau selalu memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan apapun yang mereka gumulkan ya Tuhan Yesus, biar Kau berikan jalan keluarnya dan mereka boleh bergabung bersama dengan kami ya Bapa. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan Yesus, kami serahkan semua kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini ke dalam pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar, kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kakak ingatkan kembali, nanti persembahan yang diberikan oleh adik-adik bisa digabung dengan persembahan yang diberikan oleh orang tua dalam ibadah minggu. Adik-adik, sebelum memberikan persembahan, kita akan membaca nats yang terdapat di dalam Mazmur pasal 96 ayat 8 yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Kita akan memberi persembahan kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, baitnya yang pertama dan kedua, "Beri padanya." Adik-adik, mari berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami memberikan sebagian daripada yang kami miliki Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, biarlah persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu dimanapun kami berada. Berkati juga majelis jemaat yang mengelolanya Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk menolong sesama kami yang membutuhkan dan untuk pelayanan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 304, bait yang pertama dan kedua. Sertai kami Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur buat rangkaian ibadah hari Minggu pelayanan anak yang boleh kami nikmati, yang boleh kami laksanakan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau berkenan, dan biarlah firman yang sudah kami dengar boleh kami kerjakan, boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Sampai bertemu kembali adik-adik Dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.